Kenaikan harga bahan pokok berdampak bagi penjual makanan di warung Tegal atau warteg. Ida Warniti, salah satu pemilik warung Tegal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan misalnya, mengeluh harga sayur seperti kangkung yang naik dari Rp4.000 per ikat menjadi Rp10.000. Harga ayam juga naik dari Rp33.000 per ekor menjadi Rp42.000. Yang paling kentara adalah kenaikan harga plastik dan kertas pembungkus nasi. Menurut Ida, plastik naik dari Rp12.000 per pak menjadi Rp20.000. Sedangkan kertas minyak pembungkus nasi dipatok harga Rp24.000 per pak menjadi Rp33.000. Kita kan keder, orang ngelayanin paling 3.000 pakai plastik, pakai kantong, mau dinaikin, pakai beli nasi putih, ya kadang 3.000 mau keluar plastik, nggak pakai plastik, lihat ya. Iya tuh, keder saya, iya mau dinaikin sudah jadi pelanggan setiap hari, iya jadi kayaknya yang biar stabil harga itu. BBM udah katanya nggak naik, tapi sembako tuh gantinya yang naik pada naik yang nggak kelihatan. Dibandingkan menaikkan harga dagangannya, Ida memilih untuk mengurangi porsi makanan bagi pelanggan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga pelanggan agar tetap datang dan membeli makanan di warungnya. Nah, dengan harga Rp15.000 ini sebenarnya porsi makanan warteg ini sudah dikurangin. Dan juga itemnya juga berkurang karena biasanya kalau saya makan Rp15.000 ini bisa dapat 1 perkedel atau 2 jenis gorengan. Biasanya fenomena ini disebut sebagai shrinkflation. Jadi para produsen atau pedagang mengurangi jumlah porsi ataupun ukuran makanannya dan memilih hal tersebut dibandingkan menaikkan harga untuk menjaga konsumen atau para pembeli tetap bertahan. Kenaikan harga pokok dan berkurangnya porsi makanan juga dirasakan masyarakat yang terbiasa makan di warteg. Meski demikian, mereka tetap membeli makanan warteg dengan alasan kepraktisan dan banyaknya pilihan. Bagi para pekerja, membeli makanan matang di warteg bisa jadi lebih murah dibandingkan memasak sendiri di rumah. Lumayan sedikit ya, jadi nggak sebanyak seperti sebelumnya, cuman ya masih cukup sih untuk makan, misalnya sekali 2 kali makan masih oke gitu. Sedih banget sih pasti ya. Karena kan makanan warteg tuh satu sekarang udah banyak banget warteg yang bersih, jadi kita tuh gampang banget dapat makanan sehat, bersih, enak lah gitu ya, apalagi tambah rasanya enak itu gitu. Kalau harganya makin naik, kita butuh waktu lebih lama lagi untuk siap-siapin makanan di dapur gitu, karena kebetulan tadi saya kerja juga ya, jadi lebih enak kita langsung beli sih, langsung tinggal makan. Pasti kenaikan, porsinya juga makin sedikit sih kalau menurut saya ya. Karena saya kan udah langganan lama di sini, hampir tiap hari makan siang, makan malam gitu. Jadi makin hari ini porsinya makin dikit, harganya makin mahal. Kalau saya sih biasanya ya kalau saya makan tuh kan pakai 3 macam lauk gitu, saya kurangin jadi 2 gitu. Terus nasinya biasanya 1 jadi setengah gitu kalau harga naik, kalau pas lagi tinggi. Karena tiap hari kan saya tanya dulu nih, kalau pakai lauk ini berapa gitu loh. Sesuaiin budget lah gitu loh. Menurut Ketua Koordinator Koperasi Warteg Nusantara, Mukroni, meski gejolak ekonomi akibat meningkatnya tensi geopolitik global tak berpengaruh langsung ke etalase warteg, namun dampaknya turut dirasakan para pemilik usaha. Bahan makanan naik imbas ongkos distribusi yang membengkak. Terganggunya pasokan bahan baku plastik menyebabkan harga pembungkus makanan dan minuman di pasaran juga terkerek naik. Mukroni mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif agar pemilik usaha warteg tetap bertahan. Misalnya pembiayaan, ya kan, pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah itu, ya ini kur. Terus akses, ini kan banyak teman-teman ketika di pandemi kena pinjol dan lain sebagainya. Padahal kur itu diakses itu dengan bersih. Nah, ini kan teman-teman akhirnya nggak bisa mengakses bunga murah, tapi mengakses malah bunga-bunga yang tinggi, karena bunga-bunga tinggi kadang-kadang kan tidak melihat dia kena slik atau tidak. Nah, ini Saat ini berbagai siasat dilakukan oleh pemilik usaha warteg untuk bertahan. Selain mengurangi porsi, tak sedikit dari mereka yang merumahkan karyawan dan mengurangi jam operasional untuk menghemat biaya listrik. Satrio Adi, Sagita Ranistia, Jakarta.